Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa huwal azizul hakim. Bertasbih kepada Allah apa saja yang ada di langit dan di bumi, dan dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Ya ayyuhalladzina amanu lima taqulu ma la taf'alun. Hai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan apa saja yang tiada kamu kerjakan? Kabura maqta'idallahi ataqulu ma la tuflihun. Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tiada kamu kerjakan. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffa ka'annahum bunyanun marsus. Sungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berperang di jalannya dalam barisan yang teratur, seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh. Dalam pembahasan terdahulu telah disebutkan tafsir firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengawali surat ini, dan bukannya sekali sehingga tidak perlu diulang lagi. Yang dimaksud adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa huwal azizul hakim. Bertasbih kepada Allah apa saja yang ada di langit dan bumi, dan dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Adapun firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu lima taqulu ma la taf'alun. Hai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan apa yang tiada kamu kerjakan? As-Saff ayat 2. Ini merupakan pengingkaran terhadap orang-orang yang menjanjikan suatu janji atau mengatakan sesuatu lalu ia tidak memenuhinya. Oleh karena itu, maka ada sebagian dari ulama salaf yang berpendapat atas dalil ayat ini bahwa diwajibkan bagi seseorang menunaikan apa yang telah dijanjikannya secara mutlak tanpa memandang ada apakah yang dijanjikan itu berkaitan dengan kewajiban ataupun tidak. Mereka beralasan pula dengan hadis yang disebutkan di dalam kitab Sahihain bahwa Rasulullah Subhanahu wa Ta'ala bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, ayatul munafiqina salasun idza haddasa kadzaba idza wa'ada ahlafa wa idza tumina khana. Pertanda orang munafik ada 3, yaitu apabila berjanji ia ingkar, apabila berbicara dusta, dan apabila dipercaya ia hianat. Hidatam minhunna kanat fihi waslatam minapa kiu hatta yadai. Ada 4 perkara yang barang siapa menyandang keempat-empatnya maka dia adalah munafik militan, dan barang siapa yang menyandang salah satunya berarti dalam dirinya terdapat suatu pekerti orang yang munafik sampai dia meninggalkannya. Lalu disebutkan yang antara lainnya ialah mengingkari janji. Kami telah menjelaskan dengan rinci kedua hadis ini di dalam permulaan syarah kitab Imam Bukhari. Untuk itulah maka Allah mengungkapkan peringkarannya terhadap sikap mereka yang demikian itu melalui firman berikut, kaburum maqta'idallahi ataqulu ma la taf'alun. Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tiada kamu kerjakan. As-Saff ayat 3. Imam Ahmad dan Imam Abu Daud telah meriwayatkan melalui Abdullah ibnu Amir Rabi'ah yang telah menceritakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang kepada keluarganya yang saat itu ia masih anak-anak. Lalu ia pergi untuk bermain, tetapi ibunya memanggilnya, hai Abdullah, kemarilah.
Aku akan memberimu suatu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada ibunya, apakah yang hendak engkau berikan kepadanya? Ibunya menjawab, kurma. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ama innaki laulam taf'ali kutibat alaikil kita kidbat. Ketahuilah sesungguhnya andai kata engkau tidak memberinya, tentulah akan dicatat atas dirimu sebagai suatu kedustaan. Imam Malik rahimahullah berpendapat bahwa apabila janji itu berkaitan dengan kewajiban terhadap yang dijanjikan, maka sudah menjadi keharusan penunaian. Misalnya ialah seperti seorang berkata kepada lelaki lain, kawinlah kamu, maka aku akan memberikan nafkah sebanyak padamu setiap harinya. Kemudian lelaki yang diperintahnya itu kawin, maka orang yang berjanji demikian kepadanya diwajibkan memberinya apa yang telah ia janjikan kepadanya. Selama lelaki itu dalam ikatan perkawinannya, mengingat masalah ini berkaitan dengan hak adami dan berlandaskan pada prinsip mudayakoh. Jamhur ulama berpendapat bahwa masalah tersebut di atas penunaiannya bersifat tidak wajib secara mutlak, dan mereka mewakwilkan makna ayat dengan pengertian bahwa ayat ini diturunkan ketika mereka mengharap jihad difardukan atas diri mereka. Tetapi setelah jihad diwajibkan atas mereka, tiba-tiba sebagian dari mereka berpaling darinya sebagaimana yang disebutkan dalam ayat melalui firman-Nya. Alam taro ilailadzi qila lahum kufi aidikum aqimus salata wa atuz zakat falam kutiba alaikum fitdu ida fariqam minhum yahisawun nas kahasyatan lau au syidda hasyata faqalu rabbuna liman katabtu alaina fatala lau na alam ajal qariban kulimata dunya fali wal akhirati khairun lima taqa ala tudlamun nipatila ain nama taknu yadarikul mawatu alam kuatum fi burujum masyada. Tidaklah kamu perhatikan orang-orang yang dikatakan kepada mereka, tahanlah tanganmu dari berperang, laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat ketika mereka diwajibkan berperang. Tiba-tiba sebagian dari mereka atau golongan munafik takut kepada manusia musuh seperti takutnya kepada Allah, bahkan lebih takut dari itu. Mereka berkata, ya Tuhan kami, mengapa engkau wajibkan berperang kepada kami? Mengapa tidak engkau tangguhkan kewajiban berperang kepada kami beberapa waktu lagi? Katakanlah, kesenangan di dunia ini hanya sebentar dan akhirat itu lebih baik untuk orang-orang yang bertakwa. Dan kamu tidak akan dianiaya sedikit pun di mana saja kamu berada. Kematian akan mendapatkan kamu kedati pun kamu di dalam benteng yang tinggi lagi kokoh. An-Nisa ayat 77 sampai 78. Dan firman Allah salat lainnya menyebutkan wa yaqulul ladina amanu law nazalat suratun fa idza nazalat suratam kamutum wadu qarafiha fihal fatalu ra'aitil ladzi fi qulubihim maradun yadu ilaikan nada magshi alaihim maut. Dan orang-orang yang beriman berkata, mengapa tiada diturunkan suatu surat? Maka apabila diturunkan suatu surat yang jelas maksudnya dan disebutkan di dalamnya perintah perang, kamu lihat orang-orang yang ada penyakit dalam hatinya memandang kepadamu seperti pandangan orang yang pingsan karena takut mati. Surat Muhammad ayat 20 hingga akhir ayat. Demikian pula artinya ayat ini menurunkan apa yang diriwayatkan oleh Ali ibnu Abu Talha
Dari Ibnu Abbas sehubungan dengan makna firman-Nya, hai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan apa yang tiada kamu kerjakan? As-Saff ayat 2. Wassalamualaikum. Demikian menurut apa yang dipilih oleh Ibnu Jarir. Muqatil Ibnu Hayyan mengatakan bahwa orang-orang mukmin mengatakan, seandainya kami mengetahui amal yang paling disukai Allah, tentulah kami mengajarkannya. Maka Allah memberikan petunjuk kepada mereka tentang amal yang paling disukai olehnya melalui firman-Nya. Sungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berperang di jalannya dalam barisan yang teratur. As-Saff ayat 4. Maka Allah menjelaskan kepada mereka amal tersebut, lalu mereka diuji dalam perang Uhud dengan hal tersebut. Dan ternyata pada akhirnya mereka lari ke belakang meninggalkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Allah berfirman-Nya, hai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan apa yang tidak kamu perbuat? As-Saff ayat 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.